Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragi kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Sungai Serampah meluap, ribuan rumah terendam banjir. Berdalih untuk kesehatan, pria Parubaya di Medan minta disodomi. Kapolres Padang Sidempuan pimpin gerebek narkoba, 4 tersangka diamankan. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, tingginya curah hujan membuat Sungai Rampah kembali meluap dan mengakibatkan ribuan rumah warga yang berada di 5 desa di Kecamatan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara terendam banjir. Ribuan rumah warga yang berada di 5 desa terendam banjir, kelimanya merupakan Desa Cempedak Lobang, Desa Firdaus, Desa Serampah, Desa Pematang Ganjang, dan Desa Serejo. Banjir tersebut diakibatkan meluapnya Sungai Rampah karena tidak dapat menampung debit air yang tinggi. Lokasi pemukiman yang berdekatan dengan aliran Sungai Rampah sehingga menjadi langganan banjir. Warga berharap kepada pemerintah agar melakukan pengerukan Sungai Rampah yang saat ini mengalami kedangkalan. Sebabnya apa ini, Bang? Sungai meluap. Sudah berapa hari tadi banjir? 2 hari, Bang. Ini kondisi air saat ini? Udah mulai surut. Ya, kalau bisa bantulah kami, begitu cepatlah korek sungai yang dalam. Banjir terparah terjadi di Desa Serampah dengan ketinggian air berkisar 30 hingga 1 meter. Menurut keterangan warga, air telah masuk ke dalam rumah sehingga mengganggu aktivitas warga. Camat Serampah Nasaruddin Nasution melalui selulernya menjelaskan, ada 5 desa yang mengalami banjir, yakni Desa Pematang Ganjang, Serampah, Cempedak Lobang, Firdaus, dan Desa Serejo. Pihaknya bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Kesehatan Sergai telah meninjau desa-desa yang terkena banjir, juga telah menyediakan perahu karet. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan Minggu pagi berhasil menangkap 2 pelaku pembunuhan seorang pensiunan TNI. Selain mengamankan 2 pelaku, 1 diantaranya yang merupakan eksekutor terpaksa ditembak karena mencoba kabur dengan melawan petugas. 2 pelaku pembunuhan seorang pensiunan TNI, yakni Isdian dan Samsir, merupakan warga Belawan berhasil ditangkap petugas kepolisian di 2 tempat terpisah, di kawasan Lorong Supir dan depan Rumah Sakit PHC, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Dalam penangkapan terhadap kedua pelaku, petugas terpaksa menembak salah satu kaki pelaku yang kini langsung dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan beserta barang bukti berupa senjata tajam untuk menghabisi nyawa korban bernama Parlindungan Napitupulu. Korban merupakan pensiunan TNI pada 3 Januari 2021. Dalam aksi yang telah direncanakan tersebut, diduga karena masalah sakit hati. Kapolres Pelabuhan Belawan mengatakan, dari kedua pelaku yang ditangkap, petugas terpaksa menembak kaki salah satu pelaku yang merupakan eksekutor pembunuhan. Yang satu lagi, pelakunya melarikan diri, dan saat itu juga sudah tertangkap. Sudah 2 tertangkap, tinggal satu lagi. Inisial DN, tinggal satu lagi. Jadi yang 2 sudah tertangkap ini sudah kita proses, dan karena pada saat penangkapan dia melakukan perlawanan, kita lakukan tindakan tegas dan terukur. Untuk peran kedua masing-masingnya apa? Ya, yang satu ini ikut semua merencanakan untuk penggambaran ke sana, memberitahu bahwa dia sedang duduk sendiri begini dan sebagainya. Yang satu ini eksekusi, yang eksekutor langsung, inilah yang melakukan pembunuhan langsung. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku terancam mendekam di teralis besi Polres Pelabuhan Belawan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya pemirsa, tim TK Polsek Medan Helvetia berhasil meringkus 4 tersangka komplotan bongkar rumah
di kawasan Jalan Pasar 1, Kecamatan Medan Helvetia, Sumatera Utara. Salah satu pelaku merupakan adik kandung korban. Inilah keempat pelaku spesialis bongkar rumah mewah. Di antaranya RO, MAA, CF, dan JS yang berhasil diringkus tim TK Polsek Helvetia Medan. Ditangkapnya komplotan perampok ini berawal dari laporan korbannya saat korban merayakan tahun baru di kampung halamannya dan kembali ke rumah. Dan korban melihat pintu pagar dan jendela samping rumah telah terbuka. Setelah diperiksa, 3 unit televisi berukuran besar, 1 unit home theater, dan 1 buah tabung gas ukuran 3 kg telah hilang. Atas kejadian ini, petugas kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan pengembangan. Petugas mendapatkan informasi keberadaan pelaku utama inisial RO yang sedang berada di salah satu warung internet di kawasan Jalan Gaperta Ujung. Saat ditangkap dan diinterogasi oleh pihak kepolisian, pelaku pun mengakui perbuatannya. Selanjutnya, petugas melakukan penangkapan kembali terhadap para pelaku MAA, CF, dan JS di lokasi yang berbeda. Kanit Reskrim Polsek Helvetia Ibtu Johatta Mahadi mengatakan, pelaku RO merupakan adik kandung korban yang pernah tersangkut perkara tindak pidana pencurian dan kekerasan pada tahun 2017 lalu. Dari hasil barang curian tersebut, para pelaku menggunakannya untuk bermain judi online serta memberi narkotika jenis sabu. Alat yang diambil tersangka R itu kurang lebih sekitar 6 juta dan dipergunakan untuk membeli pakaian, judi online, dan berdasarkan keterangan dari R, sebagian dia gunakan untuk membeli barang haram narkotika jenis sabu. Sejauh ini dari hasil keterangan tersangka R untuk pembobolan rumah baru kali ini mereka lakukan. Tetapi juga terdapat dari keterangan tersangka nama R sebelumnya pada tahun 2017 dia juga sudah pidana penjara selama kurang lebih 7 bulan pada tahun 2017. Pada saat itu tersangka R masih di bawah. Kini keempat pelaku dijerat pasal 363 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Berdalih untuk kesehatan, pria Parubaya di Medan minta disodomi. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Seorang pengepul barang bekas diamankan petugas kepolisian yang diduga melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur pada 6 Januari lalu. Aksi ini diduga dilakukan sejak 2019 hingga saat ini. Usai diperiksa sebagai saksi oleh petugas unit PPA Polrestabes Medan, langsung menetapkan ILT sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencabulan. Pengepul barang bekas ini telah melakukan pencabulan terhadap sejumlah anak di bawah umur. Modus warga Helvetia Medan, Sumatera Utara ini mengiming-imingi uang puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah untuk diajak kencan. Kasus pencabulan yang dilakukan tersangka berbeda dengan kasus-kasus pencabulan layaknya predator pada umumnya. Tersangka ELT malah meminta kepada korbannya untuk mensodominya dengan alasan untuk meningkatkan imun dan mengobati penyakit diabetes dan ginjal yang dideritanya. Untuk melampiaskan nafsunya, tersangka mengajak para korbannya ke hotel di Jalan Medan Binjai. Usai aksi bejatnya tercapai, tersangka memberi para korban sejumlah uang antara Rp50.000 hingga Rp150.000. Jadi kita menerima tersangka ini serahan dari masyarakat pada tanggal 6 Januari 2020. Kemudian setelah kita melakukan proses penyelidikan dan penyidikan,
cukup alat bukti, kita tetapkanlah si terlapor ini, Esli Lumban Tobing, menjadi tersangka dalam perkara melakukan perbuatan cabul terhadap anak. Apa modusnya, Kak? Diiming-imingi uang terhadap korban yang menurut si terlapor ini itu sudah merupakan terapi bagi dia, karena tersangka ini mempunyai penyakit, ya, penyakit gula, penyakit ginjal, yang kalau kasat mata memang kita lihat kondisi tubuhnya lemah, ya. Kalau kita lihat kasat mata, tetapi dokterlah yang tahu. Menurut dia, apabila si korban ini melakukan sodomi terhadap dia merasa segar dan imun tubuhnya bertambah begitu. Dalam menjalankan aksinya, Kak, apakah para korban anak-anak ini ada diiming-imingi oleh duit, Kak? Benar. Jadi setelah anak-anak ini melakukan sodomi terhadap si tersangka atas permintaan tersangka, maka korban-korban ini akan diberikan uang bervariasi antara 50.000 sampai dengan 150.000 per orang. Sudah berapa banyak korbannya, Pak? Sampai saat ini yang sudah kita ambil keterangan sebanyak 6 orang, tetapi kita yakin dari keterangan korban-korban ini masih banyak korban lain. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, sebuah truk kol diesel tertabrak kereta api jurusan Pematang Siantar Tebing Tinggi, tepatnya di kilometer 13, Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi Syah Bandar, Kabupaten Serdang Bedagai. Akibat kejadian ini, sopir dan kernet mengalami luka berat di bagian kepala dan tangan. Kejadian bermula saat truk yang dikemudikan datang dari arah Pematang Siantar menuju Desa Naga Kesiangan, Kabupaten Serdang Bedagai. Setiba di lokasi, tepatnya di perlintasan jalur kereta api yang tidak mempunyai palang pintu, truk yang dikemudikan korban langsung menerobos dan tidak memperhatikan datangnya kereta api, sehingga tabrakan pun tidak bisa dihindari. Truk yang dikemudikan korban langsung tertabrak kereta api dan terseret sejauh 100 meter dari lokasi kejadian. Akibat kejadian ini, kondisi badan truk terbelah dua dan remuk akibat hantaman kereta api. Sopir dan kernet sempat terjepit di dalam truk, sedangkan kereta api gerbong jurusan Pematang Siantar Tebing Tinggi tersebut sempat terhenti akibat truk tertabrak dan melintang di perlintasan jalur rel kereta api. Berselang beberapa jam, sopir dan kernet akhirnya dapat dievakuasi warga dari dalam truk. Selanjutnya korban dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan medis. Awalnya, Pak? Pas kejadiannya nggak tahu. Terus, Pak? Udah ada yang ngerol, udah dibuka begitu klakson langsung bunyi, dep gitu aja. Gitu, Pak, ya. Jadi ada berapa meter nih terseret, Pak, motor nih, Pak? Kira-kira 200 meter. 200 meter, Pak, ya. Iya. Kalau untuk korban berapa orang, Pak, di dalam mobil? Dua, Pak, ya. Itu gimana, Pak? Selamat atau gimana? Selamat lah, orang luka kepala sedikit, Pak. Ecanya jauh dari apalah bisa ajak kompromi waktu Pak motor Pak ke rumah sakit. Ini mobil apa nih, Pak, ini tabrak? Kalau diesel gerobak. Bawa apa, Pak? Pasir. Bawa pasir, Pak. Habis muat pasir deh. Dengan Bapak siapa namanya, Pak? Mana? Bapak Ismadi. Ismail, Pak. Umur, Pak? 60. Warga sini? Iya, Simpang Pas. Kasus ini pun telah ditangani pihak Laka Lantas Polres Tebing Tinggi. Alex Garingging melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya pemirsa, Satuan Polsek Teluk Nibung amankan pelaku pencurian puluhan rokok dan makanan di salah satu supermarket yang berada di Jalan Yosudarso, Kelurahan Kapias, Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Dalam aksinya, pelaku terekam CCTV dengan cara masuk dengan merusak asbes toko. Inilah video rekaman CCTV pelaku pencurian di salah satu minimarket di Jalan Yosudarso, Kelurahan Kapias, Pulau Buaya, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pelaku Ade, yang berusia 27 tahun, warga Jalan Terubuk, Kelurahan Kapias, Pulau Buaya, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, terpaksa diamankan Satuan Polsek Teluk Nibung. Pelaku melakukan pencurian puluhan rokok dan makanan di sebuah minimarket dengan cara memanjat dan merusak asbes. Dari rekaman CCTV, terlihat pelaku menjalankan aksinya dengan kedua orang temannya. Dua pelaku lainnya yang berhasil menggasak puluhan rokok dari minimarket tersebut masih dalam pencarian pihak Polsek Teluk Nibung.
Kepada petugas, pelaku mengaku telah membagi hasil curian puluhan rokok dengan kedua teman yang masih dalam pencarian pihak kepolisian Teluk Nibung tersebut. Sebelumnya kau udah pernah masuk penjara? Jadi tersangka AS bersama dua rekannya, mereka masuk dari atas dengan menggunakan tangga memanjat lalu menjebol atap, kemudian dari asbes turun ke bawah, sehingga setelah di dalam mereka leluasa mengambil barang-barang tadi. Barang bukti sendiri yang diamankan apa aja, Komandan? Rokok yang paling bernilai mungkin ada sekitar 70 bungkus. Ada juga barang-barang jualan Indomaret lainnya yang terdata semua kerugian sekitar 4 juta lebih. Atas perbuatannya, kini pelaku terpaksa mendekam di sel tahanan Polsek Teluk Nibung dan terancam hukuman 5 tahun kurungan penjara. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kapolres Kota Padang Sidempuan memimpin langsung penggerebekan narkoba di sejumlah tempat di Kota Padang Sidempuan. Salah satunya di Kampung Salak, Padang Sidempuan Selatan. Selain berhasil mengamankan berbagai jenis barang bukti narkoba seperti sabu, petugas juga menangkap 4 orang tersangka yang diduga sebagai pengedar dan bandar narkoba. Kapolres Kota Padang Sidempuan AKBP Juliani Prihartini Sabtu siang kembali memimpin sejumlah penggerebekan narkoba di wilayah hukum Polres Kota Padang Sidempuan. Dari penggerebekan ini, Polres Padang Sidempuan berhasil mengamankan sejumlah barang bukti narkoba dari perumahan warga. Di Kampung Salak, Kota Padang Sidempuan, Kapolres beserta anggota menyisir perumahan warga yang diduga menjadi tempat penyimpanan narkoba yang diperdagangkan oleh warga. Kampung Salak di Kota Padang Sidempuan ini merupakan salah satu lokasi yang sangat rawan akan peredaran narkoba. Di salah satu rumah yang dicurigai sebagai rumah pengedar narkoba, petugas melakukan penyisiran hingga memeriksa peralatan rumah tangga. Dari penyisiran ini, petugas berhasil mengamankan sejumlah narkoba jenis sabu dan ganja. Kapolres Kota Padang Sidempuan AKBP Juliani menyampaikan, dari berbagai penggerebekan ini pihaknya telah mengamankan sejumlah barang bukti narkoba serta 4 orang tersangka yang diduga sebagai pengedar dan bandar narkoba. Masyarakat sendiri bahwasanya mari sama-sama kita perangi narkoba. Jangan khawatir lagi kalau misalnya adanya intimidasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menggerakkan kepedulian semangat masyarakat, itu akan jauh lebih efektif dalam pemberantasan narkoba, agar anak-anak ya masa depan generasi muda tentunya dapat terpelihara dengan baik dan mereka juga nantinya akan terselamatkan. Itu saja. Penggerebekan ini merupakan wujud ketegasan kepolisian untuk memberantas narkoba di Kota Padang Sidempuan yang selama ini menjadi bahan perbincangan masyarakat. Ajan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, sepanjang ruas jalan alternatif di Desa Hilimbosi, Kabupaten Nias Utara rusak parah. Kondisi ini membuat kesulitan para pengendara saat melintas di daerah tersebut. Pengguna jalan berharap pemerintah segera menangani kerusakan ruas jalan ini. Ruas ini merupakan titik kerusakan paling parah dari sejumlah ruas jalan lainnya di Nias Utara. Kondisi ruas jalan ini hampir sama dengan Kubangan. Infrastruktur ini dibangun pada masa jangka menengah pertama setelah Kabupaten Nias Utara menjadi daerah otonomi baru di Provinsi Sumatera Utara. Warga menduga kerusakan ruas tersebut akibat pengerjaannya yang asal jadi tanpa memperhitungkan kualitas.
Susunan material seperti batu, pasir, dan kerikil, serta lapisan penetrasi aspal telah mengelupas dan membentuk lubang-lubang parah yang tergenang air bila hujan turun. Banyaknya truk yang diduga overtonase melintasi jalur menanjak dan menurun itu juga diduga memperparah kerusakan. Meskipun status jalan ini sebagai ruas alternatif, namun malah menjadi pilihan untuk dilintasi. Ruas jalan ini juga menghubungkan sejumlah objek wisata dan pusat-pusat pasar perbelanjaan di wilayah Nias Utara. Sejumlah pengendara berharap kepada pemerintah daerah untuk memberikan penanganan serius. Mereka berharap ruas jalan ini dibahas di Musrembang Nasional. Bagaimana tuh Pak, jalannya susah banget itu, udah pecah-pecah semuanya Pak, udah susah kami lewat di sini loh Pak. Harapannya? Mohon kalau ada apa itu bangunan tolong dibangun di sini Pak. Soalnya kami di sini sudah susah kami lewati jalan ini Pak. Ini karena tanjakan tinggi ya Pak ya? Ya, tanjakan tinggi dan semuanya habis pecah-pecah semua jalannya, udah habis rusak semuanya. Haugo Manojega melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.